Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi terkait penyelesaian tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara. Jadi buat teman-teman semua yang lagi menonton video ini, mohon disimak videonya dengan baik, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja rekan-rekan ya. Oke, kita lanjut saja ke info intinya. Informasinya dimuat hari ini teman-teman ya, Kamis 7 Desember. Di sini diinformasikan bahwa Mas Anas singgung penuntasan honorer dan rekrutmen ASN setahun 4 kali. Luar biasa teman-teman ya, setahun 4 kali. 2 kali saja dalam setahun itu sudah lumayan teman-teman ya, dibanding saat ini. Oke, kita cek bersama-sama. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB Bapak Aswar Anas menyampaikan pernyataan terbaru terkait perubahan pola. Nah ini ya, perubahan pola rekrutmen ASN, baik CPNS maupun P3K. Jadi ingat ya, jadi perubahan pola atau percepatan penyelesaian honorer itu bukan hanya sebenarnya di P3K atau pengangkatan menjadi ASN, bukan hanya di P3K, melainkan juga CPNS. Menteri Anas menjelaskan pihaknya merancang adanya proses rekrutmen ASN tiap 3 bulan sekali. Nah ini rancangannya teman-teman ya, dirancang tiap 3 bulan sekali. Hal tersebut berbeda dengan sebelumnya di mana perekrutan PNS dan P3K dilakukan 1-2 tahun sekali. Nah ini teman-teman ya, setelah sebelumnya. Pertama, transformasi rekrutmen dan jabatan ASN. Jadi ke depan rekrutmen tidak ritual 2 atau 1 kali setahun, karena tiap 3 bulan akan diadakan. Nah ini, tiap 3 bulan akan ada rekrutmen ASN. Tiap 3 bulan, per 3 bulan, per 3 bulan. Luar biasa teman-teman ya. Ini disampaikan Menteri Abdullah Aswar Anas saat membuka RB Experience 2023 di Kabupaten Badung, Bali pada hari Selasa tanggal 5 Desember. Dijelaskan bahwa jarak yang singkat dari setiap rekrutmen ini mengacu pada 7 agenda reformasi dan transformasi sesuai undang-undang. Jadi ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Mas Anas mencontohkan kondisi sebelumnya, yaitu misalnya Januari dilakukan pensiun dan 2 tahun kemudian baru dilakukan perekrutan ASN. Maka yang terjadi adalah pengangkatan tenaga honorer. Karena kenapa? Untuk mengisi yang kosong tadi teman-teman ya, yaitu yang pensiun. Jadi dari sekarang bisa didaftar siapa yang pensiun. Kita pemerintah akan rekrut 3 bulan sekali. Alhamdulillah teman-teman ya. Kita sedang koordinasi tingkat tinggi dengan kementerian atau lembaga sehingga yang kosong tidak diisi honorer, tapi langsung aparatur sipil negara. Jadi langsung yang isi itu aparatur sipil negara teman-teman ya, bukan honorer lagi. Meski terhitung rutin, perekrutan ASN ke depan jumlahnya tidak langsung sebanding dengan jumlah pensiunan. Nah ini teman-teman ya, meskipun rutin tapi tidak sebanding dengan jumlah yang pensiun katanya. Oke, kita cek lebih lanjut. Nah di sini dicontohkan maksud dari kalimat sebelumnya. Sebagai contoh, di tubuh Kemenkeu, jika terdapat 600 orang yang pensiun, maka hanya 200 orang yang diterima. Karena tenaga teknis, nah ini alasannya ya, karena tenaga teknis akan dirampingkan dengan digitalisasi. Nah ini ya, karena memang Menteri Anas ini berupaya agar pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan oleh manusia dan ternyata bisa dikerjakan oleh robot atau digital, bisa dikerjakan oleh digital, maka itu akan digantikan oleh sistem, bukan lagi manusia. Seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau misalnya 600 yang pensiun, dari 600 ini sebagian pekerjaannya ternyata bisa digitalisasi, maka sebagiannya saja yang diisi oleh manusia. Nah, seperti itu teman-teman ya. Perubahan tersebut, kata Anas, juga menjadi upaya Kemenpan RB menata tenaga non-ASN atau honorer. Karena hingga Desember 2024 mereka ditarget. Jadi mereka itu ditarget untuk menata 2,3 juta tenaga honorer yang tidak dapat ditambah lagi. Nah, jadi ini memang sudah diberikan target, ini sudah termuat dalam Undang-Undang ASN nomor 20 teman-teman ya.
Di target Desember 2024, 2,3 juta ini sudah harus selesai. Dan sebenarnya dari 2,3 juta ini sebenarnya sudah ada yang diangkat teman-teman ya. Sudah ada yang lulus menjadi ASN. Jadi kalau tidak salah pernah disampaikan oleh Menteri Anas ini sekitar 1,6 juta sekian. Itu diusahakan. Kalaupun misalnya tidak selesai ya paling tidak 2025. Lebih lanjut Anas menjelaskan pemerintah akan mengefisienkan struktur lewat perampingan eselon 2 dengan mengurangi sekitar 1.200 tenaga atau menghemat biaya birokrasi sampai 8 triliun. Nah, jadi di sini juga dikatakan atau dijelaskan terkait efisiensi struktur lewat perampingan eselon 2. Jadi ada perampingan eselon teman-teman ya, itu di eselon 2 ada 1.200 tenaga atau menghemat 8 triliun. Formasi guru nakes digital. Mulai 2024 nanti Kementerian PAN-RB berencana membuka rekrutmen besar-besaran pada formasi digital. Nah ini rekrutmen pada formasi digital yang menyasar lulusan baru, di mana mereka akan difokuskan menangani digitalisasi birokrasi, namun terbatas pada posisi yang pertumbuhannya bukan tenaga teknis. Jadi yang direkrut untuk formasi digital itu adalah yang terbatas pada posisi yang pertumbuhannya positif, bukan tenaga teknis. Nah, kalau guru itu susah kalau digantikan dengan digital untuk mengajar teman-teman ya. Tapi beda kalau misalnya dalam suatu kantor hanya bisa dikerjakan satu orang melalui digital. Nah mungkin saja dari 3 orang yang bekerja tersisa 1 orang saja. Kita sudah petakan mana yang positif growth, mana zero growth. Ada banyak formasi usulan kepala daerah tidak disetujui karena yang diminta perawat, tetapi yang diusulkan tenaga teknis di puskesmas. Nah ini yang diminta adalah perawat, tapi yang diusulkan kok tenaga teknis. Jadi yang masih positif tenaga guru, dosen, sektor kesehatan, yang tidak boleh nambah tenaga teknis fungsional. Jadi buat teman-teman ini untuk guru, dosen, dan kesehatan aman teman-teman ya. Aman, karena memang itu yang masih sangat dibutuhkan dan masuk dalam istilah positif growth. Nah ini ya. Berkaca dari undang-undang yang baru, undang-undang terbaru, maka akan banyak terobosan termasuk kesempatan ASN untuk lebih lincah. Seperti misalnya, seseorang dapat menempati jabatan kepala dinas dengan mengikuti job training di BUMN. Nah ini juga ada teman-teman ya. Kalau misalnya untuk menempati jabatan kepala dinas katanya, maka bisa mengikuti job training di BUMN terbaik dalam waktu tertentu, sehingga tidak melulu mengikuti pendidikan dan pelatihan atau diklat. Jadi rekrutmen ASN 2024 nanti kita akan konsultasi dulu dengan Bapak Presiden. Tetapi bulan kemarin kami telah menyampaikan bahwa ada banyak fresh graduate yang bisa mengisi posisi-posisi dalam rangka percepatan transformasi birokrasi. Salah satunya adalah talenta digital. Jadi ini adalah kabar baik ya jika menurut admin, entah menurut teman-teman yang lagi menonton, ini kabar baik di mana untuk penyelesaian honorer atau pengangkatan atau rekrutmen ASN sangat luar biasa, karena ini bisa dilaksanakan lebih dari 2 kali teman-teman ya, lebih dari 2 kali dalam setahun ya teman-teman ya. Dan di sini untuk posisi yang sangat aman atau disebut dengan istilah dari beliau positive growth, yaitu yang masih sangat-sangat dibutuhkan pertambahannya positif, yaitu guru, dosen, dan sektor kesehatan yang tidak memungkinkan untuk digantikan oleh secara digital oleh robot dan segala macam teman-teman ya, kecuali untuk tenaga teknisnya atau hal-hal yang lain. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasi yang dapat admin bagikan. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.